Cara paling efektif dan juga cost friendly untuk marketing produk. Strategi pemasaran tergampang untuk bisnis yang baru dimulai yang bisa dilakukan dalam waktu 24 jam. Seberapa penting KOL atau influencer dalam marketing dan bagaimana memilih KOL yang efektif? Jika ada limited budget terkait dengan budget marketing, lebih baik online marketing atau offline marketing. At the core of the Precision 7865 Tower is the power to take on any challenge. Introducing the new Dell Precision 7865 Tower, featuring the AMD Ryzen Threadripper Pro. Halo, gue Cupaka, gue adalah employeepreneur. Gue adalah pegawai, udah korporat, dan juga entrepreneur. Saat ini gue pegang beberapa brand, salah satunya Nama Beauty, Gongcha, Kick Avenue, Dua Coffee, dan banyak brand lainnya. Menjawab pertanyaan cara paling efektif dan juga cost friendly untuk marketing produk. Gampang banget. Yang pertama adalah menggunakan circle kita sendiri. Misalnya, kita pakai WhatsApp group. Nah, disitu gampang banget. Gak usah ngapa-ngapain, tinggal broadcast aja. Pikiran produknya, bahasa tertata, udah langsung cost friendly dan juga langsung tepat sasaran. Karena kalau orangnya nggak cocok, jangan di broadcast. Yang pertama. Yang kedua, cara efektif dan juga cost friendly tentu saja menggunakan sosial media kita. Karena suara kita yang paling gampang didengar sama follower kita. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya, bahkan kalau perlu live aja, jelasin juga keunggulan produk kita dibanding produk yang lain. Itu juga cost friendly, karena modal cuma kuota sama HP. Jangan lupa pakai wifi tetangga biar gampang. Nah, yang terakhir, cara paling efektif juga cost friendly untuk marketing produk tentu saja door to door. Door to door itu bukan berarti gedor pintu rumah orang, tapi lu langsung datengin ke target market yang lebih tepat. Misalnya teman kantor, teman-teman waktu zaman SMA, teman-teman zaman kuliah, itu udah paling murah dan juga efektif. Pertanyaan kedua, strategi pemasaran tergampang untuk bisnis yang baru dimulai yang bisa dilakukan dalam waktu 24 jam. Yang pertama adalah menggunakan sistem riset. Jadi kita nge-riset semua teman-teman yang menurut kita target pribadi atau target dari customer kita. Di situ bisa tanya-tanya, sukanya pakai baju seperti apa, sukanya makanan yang rasanya kayak gimana. Nah, itu strateginya bisa langsung dilakukan tanpa basa-basi. Tinggal dicek aja, lu kalau suka makanan yang kayak gimana sih? Kalau fashion, lu lebih suka fashion yang tipikalnya kayak gimana sih? Sehingga lu punya data yang kuat banget untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah berikutnya. Nah, strategi pemasaran kedua yang bisa kita laksanakan dalam waktu 24 jam tentu saja setelah market research adalah KPO. Nah, dari sini kita bisa tahu kekuatan dari brand kita sejauh apa. Bayangin, kalau pre-order aja dengan harga yang diskon mereka nggak mau, gimana caranya kalau barang kita ready stock? Lebih besar kan potensi untuk ruginya. Makanya bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti pre-order dan juga menanyakan apa minat dari target market kita. Nah, yang ketiga, strategi pemasaran tergampang untuk pemula bisnis biasanya di F&B, gua langsung kirim makanan gua secara gratis untuk dapetin risetnya. Nah, di riset itu biasanya gua tanyain harganya cocok untuk produk gua itu berapa, lalu apa kekurangan dan kelebihannya. Itu tinggal dijalanin kurang dari 24 jam. Yang ketiga, seberapa penting KOL atau influencer dalam marketing dan bagaimana memilih KOL yang efektif. Nah, buat gua pribadi, untuk brand-brand yang gua pegang, KOL itu penting banget. Tapi setiap KOL itu punya destinasi yang berbeda-beda. Misalnya, di Nama Beauty, KOL itu tujuannya udah bukan lagi untuk converting to sales, tapi kita nge-build awareness. Karena brandnya sendiri udah cukup dikenal, tapi gue pengen orang bisa nyobain bahwa Nama Beauty itu banyak banget SKU-nya. Tapi di brand gue yang lain, misalnya di Dua Coffee, pasti gue inginnya converting to sales karena secara awareness brand juga belum terlalu gimana. Jadi gue butuh banget pengenalan KOL yang bisa ngasih tahu bahwa gila, Dua Coffee enak banget, lu harus cobain. Sehingga ada experience user yang bisa langsung di-direct ke destinasi online dari Dua Coffee. Nah, itu penting banget buat pemilihannya. Berbayar atau barter itu strategi berikutnya. Tapi menurut gua untuk brand-brand yang levelnya masih baru, penting banget buat punya circle agar KOL yang kita tawarkan itu bisa dalam kondisi barter. Pertama, lebih hemat. Kedua, kita juga bisa ukur nih kira-kira mana yang kemudian berhasil dan kemudian kita tawarkan secara finansial, misalnya berbayar atau paid promo. Nah, itu tergantung dari staging dari brandnya masing-masing. Berikutnya, jika ada limited budget terkait dengan budget marketing, lebih baik online marketing atau offline marketing.
Kalau dari kacamata gue lebih suka ngelihatnya secara dasar dulu. Si brand ini awalnya kuat di online atau di offline. Kenapa? Peruntukan dari budget marketing ini beda-beda banget. Makanya kalau kita bisa efektif dan efisien, harus tepat sasaran. Yang paling penting adalah dua-duanya wajib di-approach. Yang membedakan adalah proporsinya masing-masing. Misalnya, kalau brand kayak Nama Beauty, kan saat ini personanya gue udah gak pakai Luna Maya, tapi pakai brand ambassador. Ada Rebecca Clover, ada Cynthia Mariska, dan juga ada Mawar Zhou. Di situ kita kuatin persona secara online. Kenapa? Karena 3 market yang gue pilih ini mereka sangat kuat di sosial media. Makanya proporsi marketing budgetnya gitu 60-40, 60% di online, 40% di offline. Offline-nya bentukannya seperti apa sih? Biasanya gue taruh visibility atau gambar-gambar promo yang menjelaskan kemampuan atau keunggulan dari produk-produk Nama Beauty. Tapi beda lagi kalau kita bicara brand lain. Misalnya Gongcha. Gongcha sendiri belum terlalu kuat di online karena kompetisinya begitu banyak dan begitu perang harga. Makanya di Gongcha promo yang gua gunakan 70, 80, 20. 80% di offline, 20% di online. Di mana 80% itu banyak sekali promo-promo yang gua gunakan untuk konversi ke sales. Misalnya pembelian hari ini, misalnya hari Rabu, mereka akan dapat promo menarik jika menggunakan kartu tertentu. Bisa juga gue menggunakan promo visibility. Misal, kalau dia ngepost dan follow Instagramnya Gongcha ID, mereka bakal dapat certain amount of discount. Nah, promo-promo tadi menggunakan budget yang sama, yang beda peruntukannya. Kira-kira kalau buat kalian lebih suka online atau offline marketing? Nah, itu dia tadi. Yang penting semua ide marketing lo gak akan goes well kalau lo gak punya eksekusi yang keren. Gue Cipaka, now you try.